ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya, nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Losa harapkan semuanya yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, tidak terasa hari ini sudah 1 minggu berlalu dan sekarang sudah hari Minggu lagi. Nah, kalau sudah hari Minggu, waktunya kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun dari rumah, tapi kita tetap semangat ya. Nah, pasti semuanya sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah pakai baju yang bagus, yang rapi. Nah, sekarang kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Tuhan, pagi ini kami siap untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun secara online kami ibadah dari rumah, tapi kami tetap mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, tetap mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita bersuka cita bersama-sama. Walaupun dari rumah, kita tetap bersuka cita memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Semua tahu lagunya? Pasti tahu lah. Jadi semua anak-anak yang di rumah semua bangkit berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan. Oh, sukacitaku.
pasti punya idola. Bahkan ada tokoh superhero favorit kita. Kira-kira siapa tokoh favorit kalian? Apakah Doraemon? Oh, kadang-kadang ada yang bilang, saya suka Doraemon karena dia punya kantung ajaib. Dia bisa bawa saya kemana saja. Saya suka sekali loh, Ada yang bilang, saya suka Minions. Kalau dia di Minions ada bilang, saya mau jadi Lucy, saya mau jadi Sammy. Ada juga yang suka Frozen. Elsa hebat loh, bisa mengeluarkan apa? Es. Atau jadi Spider-Man, bisa terbang sana. Seret, ya. Semua punya tokoh idola. Apakah benar semua tokoh yang kita idolakan itu adalah benar-benar jagoan, benar-benar hebat? Benar nggak kira-kira? Tidak benar adik-adik. Sebenarnya jagoan yang paling hebat yaitu Tuhan Yesus. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu yaitu Yesus jagoan kita. Mungkin di antara kalian yang ada di rumah ada yang sudah tahu lagu ini, ada juga yang belum tahu lagu ini. Nah, kita sama-sama belajar ya. Yesus jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita.
Nah, tokoh-tokoh ya superhero favorit mereka. Bahkan superhero itu banyak juga orang-orang yang merasa, wah, saya bukan superhero, tapi saya jagoan karena badan saya besar, otot saya besar. Nah, banyak sekali orang juga yang mengandalkan kekuatannya. Saya memiliki kekuatan super, bisa mengeluarkan api, dan banyak sekali. Nah, di dalam Alkitab ya ada sebuah kisah seorang anak muda yang mengandalkan Tuhan. Dia masih muda, dia badannya tidak besar, dia juga tidak memiliki otot yang besar, dia tidak memiliki senjata yang seperti orang-orang atau seperti Lause punya ini, pedang ya. Nah, tidak punya. Nah, suatu hari pemuda ini ya, dia hanya tinggal di rumah ayahnya, sedangkan saudara-saudaranya pergi berperang. Karena apa? Kakak-kakaknya memiliki badan yang besar, memiliki kekuatan untuk dijadikan tentara, sedangkan dia hanya masih muda, anak paling kecil. Nah, suatu hari papanya bilang, "Nak, sini nak, sini nak, sini nak. Nah, ini ada makanan, kamu antar buat kakak-kakakmu di medan perang." Wah, dia pasti senang sekali anak muda ini. Wih, saya cukup penasaran, apa yang terjadi di medan perang? Kakak-kakak saya pasti hebat, badannya kan besar-besar. Nah, kakaknya selalu sombong sama dia karena memiliki kekuatan yang lebih ekstra daripada dia. Nah, setibanya di medan perang, ya, di sana anak muda ini melihat seorang raja. Seorang raja, ya, dia raja itu biasanya kan waktu berperang mukanya exciting ya, maksudnya penuh semangat. Tapi raja ini mukanya murung, sedih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kenapa? Sekalinya musuhnya menakutkan. Oh my god. Para tentara bangsa Israel. Nah, raja ini ya memimpin suatu kerajaan, yaitu kerajaan Israel. Nah, mereka melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin memiliki tentara, seorang tentara yang badannya besar sekali, memiliki teropong, kepalanya itu untuk perisai berperang, memiliki pedang, ya, pedangnya itu lebih besar daripada pedangnya Lause. Pedangnya Lause ini cetek, ya, tapi dia lebih besar. Ini pedangnya Lause kecil, pendek. Tapi dia punya pedang yang besar, badannya besar, perisainya juga besar. Nah, pada saat itu anak muda ini bingung. Kenapa raja bersedih? Karena itu bangsa Filistin memiliki tentara yang besar badannya. Kita semua nggak bisa melawannya. Badannya saudara-saudaramu pun yang besar, yang kekar, tidak sebesar badannya tentara Filistin. Nah, tentara Filistin itu menghina orang Israel. Bahkan bukan hanya menghina tentara Israel, tapi juga menghina nama Tuhan. Waduh, anak muda ini mendengar pada saat nama Tuhan dihina, dia sangat marah sekali. Hei, siapa dia? Berani menghina nama Tuhan Allahku yang hidup. Lalu dia berkata pada raja, "Raja, aku berani maju untuk berperang melawan itu tentara Filistin, raksasa besar itu." Raja bilang, "Gak salah. Kamu masih kecil nak, masih muda. Badanmu tuh kecil, kakakmu aja yang saya pilih jadi tentara gak berani lawan." Tapi anak muda ini dengan keyakinan yang penuh, akhirnya dia tetap berani. Dia bilang, "Raja,
percaya pada saya. Akhirnya raja pun diyakinkan. Raja setuju kalau anak muda ini pergi berperang. Raja memberikan dia jubah, perisai, pedang, semua perlengkapan yang perang yang raja punya diberikan kepada anak muda ini. Sama seperti yang dipakai sama raksasa dari bangsa Filistin. Ya, tapi waktu dia coba, keberatan, gak bisa. Karena baju-baju itu sangat berat anak-anak. Ya, coba kalau kalian masih kecil seperti ini, kalian masih TK, suruh pakai tasnya papa yang besar, tasnya mama besar, kira-kira bawanya berat atau enggak? Berat ya, susah. Nah, anak ini akhirnya mengembalikan semua perlengkapan perang yang raja berikan. Dia bilang, "Raja, saya tidak perlu alat perang ini. Jadi, kamu berperang pakai apa?" "Tenang, Raja." Akhirnya anak muda ini pergi ke sungai. Dia mengambil beberapa batu dari sungai. Lalu dia jalan dengan penuh keyakinan. Kira-kira tahu nggak sih kalian kenapa anak muda ini penuh keyakinan? Padahal badannya kecil, dia akan melawan raksasa. Padahal dia dengan berlari dengan kencang ke medan perang. Lalu setelah di medan perang, raksasa itu melihat, anak kecil, kenapa kalian bangsa Israel suruh anak kecil? Tapi anak muda ini tidak takut, tidak gentar, karena dia datang bersama Tuhan. Nah, anak muda ini berkata kepada raksasa, "Hei raksasa besar, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan." Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Lalu dia ambil batunya, lalu dia ambil pengumbannya seperti ketapel, lalu dia putar, kena tepat di jidatnya raksasa besar itu. Dalam seketika langsung jatuh raksasanya. Saat itu juga raksasa itu mati. Apa yang terjadi? Pada saat bangsa Israel melihat raksasa itu jatuh dan mati, mereka bersuka cita. Akhirnya mereka maju menyerang bangsa Filistin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, siapa yang tahu nama anak muda ini? Siapa yang tahu nama raksasa besar ini? Namanya adalah Daud dan Goliat. Nah, mari kita sama-sama bernyanyi lagu Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, Daud menang karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah pahlawan kita, jagoan kita. Karena itu dialah yang memberikan kekuatan kepada Daud. Dan sesungguhnya kita pun
juga sering mengalami ketakutan. Kita kadang-kadang anak-anak kalau masih kecil, ya, kadang-kadang kalau melihat hal-hal yang besar kita takut. Tapi mulai hari ini ingat, kita andalkan Tuhan. Dalam setiap masalah kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, Daud dipakai Tuhan untuk membebaskan satu bangsa, yaitu bangsa Israel dari musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Tapi Allah mengasihi kita semua. Dia memberikan siapa jagoan kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di dunia, mati di atas kayu salib untuk kita semua. Dialah pahlawan sejati. Dia membebaskan kita dari segala dosa kita. Karena itu anak-anak, mulai hari ini kita belajar seperti Daud bahwa kita harus menjadi seseorang yang berani memperjuangkan kebenaran, berani mengabarkan Injil bahwa Yesuslah pahlawan sejati. Walaupun kita masih kecil, anak-anak masih kecil, jangan takut, berdoa. Tuhan Yesus, saya masih kecil, tapi saya mau menjadi pahlawan Tuhan. Saya pasti bisa karena Tuhan beserta saya. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu Yesaya 41 ayat 10b. Ulang ya. Yesaya 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ulang ya. Sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan, bahkan menolong engkau. Nah, anak-anak, ayat hafalannya kan sama seperti minggu lalu. Jadi, Lose harap kalian bisa menghafal ya. Kita ulang satu kali lagi. Yesaya 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Nah, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Sebelum itu kita akan berdoa, ya. Mengakhiri sekolah minggu kita, ya, kita akan berdoa sebelum masuk dalam aktivitas. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Daud. Walaupun dia masih muda, tapi dia berani karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak yang ada di rumah juga masih kecil, masih muda. Mungkin banyak sekali ketakutan yang kami hadapi. Tapi mulai hari ini kami diingatkan, kami harus mengandalkan Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesuslah pahlawan kami yang sejati. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat video aktivitas hari ini. Halo adik-adik semua, kita hari ini akan membuat aktivitas pedang-pedangan dari kertas. Bahan yang diperlukan adalah 1 lembar kertas HVS, 1 lembar kertas origami, ada gunting, ada cutter, ada lem kertas, ada spidol ataupun juga pulpen, apapun yang bisa kalian gunakan untuk menulis. Nah, pertama-tama kita akan melipat kertas HVS-nya menjadi 2 bagian. Lalu bagi ujungnya kita lipat ke tengah lagi. Dan kita lipat lagi. Yang ada garisnya di sini kita lipat lagi.
Ini hanya membantu kita agar lipatan kita menjadi lebih rapi. Sambil ditekan-tekan ya. Yang lebihnya ini kita bisa gunting. Nah, kemudian kita berikan lem. Kita lipat dan kita tekan kembali. Setelah kita lem, kita bisa gunting ujungnya supaya lebih runcing agar seperti pedang ya. Nah, kemudian kita ambil kertas kertas origaminya. Lalu kita lipat dua menjadi dua bagian. Setelah itu kita gunting kembali. Setelah kita ambil satu bagian, kita lipat ujungnya sedikit. Lalu kita taruh di sini. Nah, teman-teman, semuanya ini kita bisa lem di ujungnya sedikit sini. Lalu kita lipat kembali. Oke. Nah, lalu kita ambil kembali kertas origami yang setengahnya. Kita lipat menjadi 3 bagian. Kita lem. Kita lem kembali dan kita bisa rapikan ujungnya dan kita bentuk ujungnya menjadi lebih oval. Lalu kita tanda. Lalu kita ambil cutter. Hati-hati ya, gunakan cutternya. Kita tekan. Ya. Sehingga ada batasnya. Lalu tinggal kita masukkan. Jadilah pedangnya. Lalu spidolnya untuk apa, Lose? Kita sekarang tulis Yesus jagoanku. Nah, jadilah Yesus jagoanku. Pedang kita jadi. Ya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan berakhirnya video aktivitas sekolah minggu, berakhir pula sekolah minggu kita hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa untuk menghafal ayat dan membuat aktivitas sekolah minggunya. Kalian nanti kalau udah hafal, udah divideoin, udah bikin aktivitas, bisa difoto, bisa dimasukkan di WA grup Sekolah Minggu Kalam Kudus Makassar, atau kalian bisa posting di sosial media Instagram kalian sendiri ataupun orang tua kalian. Dan jangan lupa di tag di Sekolah Minggu Kalam Kudus Makassar, Instagram Sekolah Minggu Kalam Kudus Makassar. Oke? Ya, jangan lupa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Satu Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertainya tidak. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. 1 Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertainya. Yesaya 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau.